supaya prinsipnya kita bisa bersaing gitu di pasar. Nah, oleh karena itu kita tahun 2019 kita investasi untuk success factor ini. Hai, saya Tari Andini. Hari ini kita lagi bersama PPA. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang success story, gimana experience dari PPA dalam menggunakan success factors. Jadi dari bapak-bapak ada yang bisa menceritakan gambaran singkat tentang perusahaannya? Bisa dari bapak siapa ini? Pak Teguh bisa. Baik, terima kasih Bu Tari. Ya, saya dari PT Putra Perkasa Abadi ya, mewakili di manajemen. Menjawab dari pertanyaan Bu Tari ya, bagaimana tentang kondisi PT PPA. Saya kasih gambaran sedikit bahwa PT Putra Perkasa Abadi adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan. Jadi kalau dalam instansi pemerintah kita mendapat izinnya IUJP ya, izin usaha jasa pertambangan, dan lebih detailnya ke bidang jasa penambangan untuk batu bara. Nah, kami berdiri sejak tahun 2002 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang rental. Kemudian tahun 2005 baru kami mulai mendapatkan izin untuk jasa penambangannya. Waktu saat berdiri kami dalam urutan ke 540 perusahaan jasa penambangan yang ada di Indonesia. Alhamdulillah per tahun ini kalau hitungan kami dari skala produksinya sudah urutan ke-4 dari seluruh usaha jasa penambangan yang ada di Indonesia untuk bidang penambangan batu bara ya. Itu gambarannya untuk perkembangannya. Untuk tingkat produksi kami ada sekarang sekitar angka 200 juta BCM untuk per tahunnya, dan produksi sekitar 41 dengan jumlah karyawan sekitar saat ini 6.200 ya Pak Dede kalau nggak salah kira-kira ya 6.200 karyawan dengan jumlah alat-alat produksi saya agak lupa ya terakhir kira-kira di sekitar 900 unit. Itu terdiri dari eskavator HD785 atau alat angkutnya. Seperti itu kita gambaran singkat tentang perusahaan. Oh ya, mohon maaf, kami ada private company yang dipegang oleh 6 orang pemegang sahamnya dari pengusaha nasional semua. Demikian Bu Tari, kira ada yang kurang kan? Silakan. Oke, terima kasih Bapak penjelasan singkatnya. Terus gimana Pak awalnya perusahaan akhirnya memutuskan menggunakan success factors? Baik, jadi memang ketika mengawali bekerja sebagai perusahaan jasa, kita karyawannya sedikit ya, itu kita masih menggunakan manual ya, konsep-konsep penilaian review performa dari masing-masing individu karyawannya itu manual. Tapi ketika sudah mulai jumlahnya besar, tentunya kalau manual menjadi suatu pekerjaannya makan waktu, makan tenaga kerja ya, seperti itu. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu kita terima informasi bahwa success factor ya, SAP untuk modul success factor ini bisa membantu, walaupun saya mungkin secara detail kurang begitu paham, tapi konsep globalnya kita bisa gunakan untuk mereview performa perusahaan karyawan dengan melihat beberapa parameter yang terakomodir dalam modul SF tersebut ya Bu Tari. Jadi pendekatannya untuk mencapai aktual performa dari individu tersebut lebih optimal. Jadi akhirnya kita dalam memberikan feedback berupa apapun, misalnya remunerasi atau hal-hal lain untuk developmentnya, itu kita bisa pakai. Ya. Sementara sih kelihatannya masuk dalam ekspektasi yang ada di kita dengan kita menggunakan success factor. Itu Bu Tari kira-kira. Mungkin Mas Randy atau Pak Dede mau nambahkan. Ada tambahan lain dari Bapak yang lain? Ya, Bu Tari, jadi
Betul tadi, jadi bahwa kita semakin besar jumlah karyawan, kita butuhkan juga satu alat bantu gitu ya, atau suatu sistem yang bisa membantu kita untuk mengevaluasi. Jadi prinsipnya ke depan, karena kita mau terus bertumbuh ya, kita melihat bahwa masalah human capital SDM merupakan masalah yang penting, karena kita usaha jasa, maka the man behind the equipment-nya tadi itu yang paling perlu buat kita ya. Di samping itu kita juga untuk masuk ke kelas yang lebih tinggi, kita dibutuhkan kecepatan ya, dan keakuratan juga, supaya prinsipnya kita bisa bersaing gitu di pasar. Nah, oleh karena itu kita tahun 2019 kita investasi untuk success factor ini. Jadi tujuannya adalah satu yang utama adalah bahwa selain otomatisasi, juga kita harapkan bahwa dengan sistem ini maka kinerja masing-masing individu itu dapat termonitor dengan baik ya, prosesnya maupun pencapaiannya dan tindak lanjutnya begitu. Jadi itu. Kemudian yang kedua juga sebagai dasar kita untuk nanti pengembangan masing-masing karyawan itu gitu ya, baik berupa pengembangan untuk pelatihan-pelatihannya ya, kemudian juga nanti berpengaruh terhadap kemungkinan promosinya. Jadi sebagai, mungkin Mbak Tari dan teman-teman ketahui bahwa kita tumbuhnya sangat cepat ya, namun juga kita inginkan bahwa promotion from within ya, jadi prinsip itu ya. Kalau mungkin sebelumnya kita banyak pro hire dari luar gitu ya, maka saat inilah waktunya kita sudah harus mulai menata bahwa posisi-posisi yang kunci itu sebagian besar, katakanlah kita cita-citanya semuanya lah ya bisa didapat dari sumber dari dalam gitu ya. Mungkin itu tujuan utamanya sebenarnya ya. Dan kalau kita, karena begini, kita tetap punya percaya bahwa pemenuhan posisi-posisi kunci dari dalam itu akan lebih cepat, dan secara culture atau budaya itu juga lebih adaptif gitu, cepat adaptif ya. Sehingga kita dalam menghadapi persaingan yang cepat seperti sekarang ini tidak kendala ya, tidak terlalu kendala gitu. Itu saya kira pertimbangan kita ya. Terima kasih tambahnya. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk sebelumnya itu, kenapa Bapak ini memilih success factors? Apakah sebelumnya juga ada melakukan research terhadap produk yang lain? Ya, mungkin nanti bisa ditambahin Pak Dede, Mas Randy. Kalau dari manajemen selama ini memang masih menggunakan software sederhana ya untuk mereview dengan manual, dengan melakukan tapi pakai komunikasi by online, tapi formnya masih manual pakai Excel gitu, PPA ya istilahnya, individual performance appraisal-nya juga kita lakukan. Cuma dalam mereview memang yang perlu waktu kan dengan jumlah karyawan besar. Kalau produk software lain belum ada sih, saya belum ada. Ya begitu ya Pak Randy kayaknya ya, kita baru kemarin ada tawaran di SF ini, kita langsung coba. Gitu. Gitu ya Mas Randy, belum pernah ada coba software yang lain ya? Belum Pak, dari appraisal yang Excel itu langsung kita ke SF dari penawaran. Ya. Gimana tuh akhirnya menemukan Weaver gitu Pak? Menggunakan jasa Weaver untuk mengimplementasikan success factors di PPA. Mas Randy atau Pak Dede bisa bantu dulu sebentar. Mas Randy silakan. Oke, baik. Oke Pak. Kalau dari Weaver sebenarnya awalnya kami dari Weaver kan di pihak ketiga ya Pak ya, Mbak Tari. Jadi awalnya dari pihak ketiga, tapi tim dari Weaver memang terjun langsung dalam membantu implementasi di success factors di PPA dalam proses dari awal sampai akhir proyeknya.
Kemudian karena ada hal-hal yang sekiranya memang tadi Pak Teguh ekspektasinya dari kami itu terpenuhi gitu ya, otomatis kita membutuhkan jasa yang lebih dalam proses maintenance. Jadi dalam hal membantu teknis dan sebagainya, karena secara tidak hanya dari sekup pekerjaannya saja, tapi bagaimana pula komunikasi yang dijalin, terus kemudian kecepatan dalam merespon dan sebagainya. Itu saya kira kalau saya yang ditugaskan kemarin menjadi koordinator di PPA juga, itu menjadi poin plus bagi kami juga, sehingga problem solving-nya bisa jauh lebih cepat gitu ya, lebih cepat, sehingga hal-hal yang sekiranya menjadi permasalahan itu bisa kita selesaikan lebih baik dan lebih cepat lagi. Dan tidak hanya seperti itu, tapi memang alternatif solusi juga diberikan sih dari karena kemarin in charge-nya Pak Bekti ya yang di sini ya. Pak Bekti, alternatif solusinya juga diberikan, apakah ini memang bisa dilakukan atau tidak, atau harus merubah hal-hal yang secara sistemnya di dalamnya, atau memang ini tidak ada dalam modulnya dan lain sebagainya. Itu ada, kita diedukasi seperti itu juga. Itu sih gambarannya. Oke, berarti saat ini setelah kita berbincang tadi, berarti menggunakan modul performance and goal ya Pak ya? Ya, PMGM dan Succession Development Plan. Oke. Jadi untuk implementasi succession ini seperti apa di PPA? Nanti yang Kalau- detail, iya. Mas Randy ya nanti detail. Saya agak global sedikit, Bu Tari. Jadi gini, memang kita menginginkan review dari karyawan ini lebih komprehensif, artinya lebih benar-benar mewakili culture yang kita tanamkan di perusahaan, sampai ke perusahaan, sampai ke karyawan, supervisor ya, yang menangani langsung proses operasional. Jadi waktu itu kita coba melihat metode apa yang paling pas, yaitu ada informasi bahwa penilaian secara 360 derajat itu juga tersedia di SF ini. Kita waktu itu baru menjalankan beberapa persen. Kita coba berpikir, kita coba rubah menjadi 360 derajat. Tim dari SF dari waiver ya, Mas Bekti ya itu, dan tim kami kita sampaikan ternyata bisa mengakomodir, dan kita ekspektasi cepat juga, prosesnya juga luar biasa, bisa ngikutin gitu kan. Akhirnya datanya yang kita terima mungkin secara optimasi belum 100%, tapi bisa kita pakai. Itu yang buat kami menjadi puas, terus kita merasa terakomodir. Kita terus meminta kepada tim perbaiki terus, misalnya hal-hal yang bisa menyesuaikan ekspektasi dari manajemen terkait parameter-parameter yang ada di dalam proses penilaian tersebut. Dan tim waiver itu juga sangat bisa menyesuaikan sangat cepat, misalkan kebutuhan terutama masalah waktu juga waktu itu. Gitu kan. Secara detail memang Mas Randy bisa sampaikan. Mohon maaf Bu Tari kalau seandainya tidak bisa ke arah lebih detail, karena saya memang melihatnya dari sisi globalnya ya. Silakan Mas Randy atau Pak Dede. Oke, baik. Saya kira itu tadi yang sampaikan Pak Teguh. Jadi menyambung dari apa yang awal di Mbak Tari yang saya sampaikan, memang waktu itu memang kejadiannya kita udah hampir finish, udah kemudian mau launch, kemudian ada perubahan juga dari manajemen sehingga kita juga harus berubah skema yang sudah kita jalankan, dan itu sudah hampir mau dipakai gitu ya. Dan itu memang hanya butuh waktu 1 bulan ya Mas, satu bulan sampai 1,5 bulan untuk implementasi sampai sosialisasi. Dan Mas Budi juga berkenan untuk turun ke site sih, gitu sih. Sebelumnya pertama kali implementasi itu kapan ya Pak? Jadi udah berapa lama gitu selama ini pakai SuccessFactors? Dibantu Mas Randy, silakan. Oke. Waktunya ya. Implementasi dari 2019 kita memang
untuk performance appraisal di 2019 tapi di akhir ya, jadi diaplikasikan di 2020 awal. Jadi ini sudah tahun kedua akan berjalan gitu. Dan yang baru utuh prosesnya itu baru yang tahun 2020. Kalau 2019 kan kita juga hanya untuk tahap appraisal di akhir sampai ada 360 itu, kemudian kita terapkan dijalankannya di 2020. Cuma yang 2020 itu dinamikanya sudah dapat gitu ya. Walaupun nanti mungkin di tahun yang berikutnya akan lebih rinci dan lebih detail. Untuk menggunakan sistemnya sendiri, apa pada awalnya mendapatkan kesulitan, Pak? Atau langsung pas ngeliat sistemnya, langsung bisa gitu, kayak gampang aja interface-nya gitu? Ya, saya coba tuangkan dalam pribadi saya, Bu Tari. Memang karena saya melihat umur ya, tapi teman-teman di lapangan kan rata-rata sekitar 70% itu milenial ya, muda. Tapi saya coba berempati bagaimana level supervisor yang umurnya sudah di atas 40 gitu ya. Saya coba tuangkan pada diri saya. Memang agak sulit ya Bu, artinya memahami instruksi-instruksi, poin-poinnya itu. Mungkin kalau gambaran saya, kalau itu aplikasinya seperti Gojek, itu kan jelas ya, terus mau kemana arahnya, itu bisa menarik. Nah ini mungkin kemarin sudah seperti kita sampaikan juga dalam proses implementasinya untuk si individu itu menuangkan reviewnya, langkah-langkahnya bisa lebih mudah untuk dipahami. Kita pernah kasih masukan seperti itu. Ada beberapa improvement ya, tapi mungkin saya kira masih bisa dioptimalkan lagi. Namun ternyata kesulitan juga nggak jadi kendala yang maksimum, nggak yang sangat berat, tapi bisa berjalan lah, bisa berjalan. Tadi karena memang terbantu sama beberapa persentase tertinggi pada umur-umur yang muda. Cuma kita perlu penjelasan lebih dalam lagi, atau bahkan mengulang ke beberapa orang-orang yang sudah berumur untuk melakukan memahami instruksi-instruksi yang ada di situ. Ya, tapi dalam hal ini mungkin Mas Randy itu yang dalam hal sosialisasi ke lapangannya dengan jumlah karyawan yang cukup banyak ya. Kalau level supervisor kan 700-an ya. Itu yang mungkin bisa cerita Mas Randy. Silakan. Oke, baik. Sebenarnya sejalan siapa yang sudah disampaikan Pak Teguh. Yang jelas kan kalau misalkan dari SF itu bagi kami yang muda mungkin akan cenderung lebih mudah ya untuk mengikuti. Cuma memang yang disampaikan berumur memang agak ada kendala, bahkan juga lupa gitu. Apalagi beliau juga di lapangan speed-nya juga harus dituntut cepat gitu untuk dalam pekerjaan-pekerjaan. Sehingga terbagi dalam pemikirannya itu lain-lain gitu ya. Nah, tapi yang memang tantangan terbesar dari kami adalah dinamika yang dibangun sih seperti itu Pak. Kami punya tujuan itu bahwa ini hanya sebagai alat gitu ya, ini hanya sebagai media saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana di internal kami, terutama di human capital yang menangani atau in charge sistem ini, itu bisa membangun dinamika itu yang lebih baik gitu ya. Jadi tidak terfokus pada sistemnya, tapi bagaimana impact-nya dari dinamika yang nanti akan muncul. Misalkan ketika awalnya orang itu tidak pernah bertegur sapa dan sebagainya, tidak pernah bekerja sama dengan baik gitu kan, atau misalkan dalam hubungan relasional pekerjaan itu kurang baik dengan tim yang sebelahnya gitu. Nah itu yang menjadi PR kami sebenarnya, dan ini menjadi media bagi kami, salah satu media bagi kami untuk bisa membangun dinamika yang komprehensif bagus gitu ya. Tadi Pak Teguh di awal jelaskan itu cepat, jadi kita harus agile gitu. Kemudian Pak Dede mengatakan poinnya itu komprehensif gitu kan. Jadi ini PR-nya juga gitu ya, PR-nya juga. Dan salah satu yang cukup membantu adalah sistem ini gitu ya. Jadi memang PR yang kami dapatkan tidak hanya dari segi teknis, misalkan gimana sih human interface-nya gitu kan, bagaimana terkait dengan menu-menu yang ada di dalamnya, tidak hanya itu, tapi bagaimana kita bisa menggiring mindset-nya, bisa menggiring pola pikirnya agar ini bisa menjadi salah satu jalan bagi kami untuk bisa membuat karyawan itu lebih produktif lagi dan bisa memberikan kontribusi terbaik. Itu sih PR terbesarnya.
Jadi memang improvement area atau growth area-nya itu terus pasti ada gitu. Walaupun kelihatannya kayak mentok gitu, tapi kita harus terus mencari bahwa di situ masih ada peluang-peluang yang perlu kita bisa sempurnakan. Oke, terima kasih Pak Randy. Nah, untuk hasilnya sendiri Pak, resultnya dari awal penggunaan sampai sekarang, impact-nya yang paling kelihatan tuh apa Pak? Dari Pak Teguh dulu mungkin dari segi manajemen Pak. Ya, baik. Tadi dari Mas Randy sih ada penjelasan juga yang terkait pertanyaan Ibu ya, jawabannya ada sebagian tuh yang disampaikan Mas Randy. Jadi ketika kita gunakan implementasi SF ini, salah satu manfaat yang kita terima adalah antar departemen itu tidak lagi berpikir sistem di internalnya, tapi secara global. Terus antar individu juga tidak lagi memikirkan bagaimana saya bisa perform, tapi juga bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan rekan kerja atau peer-nya dengan baik. Karena dia sadar bahwa tools yang kita gunakan ini dengan tim 360 derajat memerlukan performa di semua hal ya, kerjasama dengan tim, nggak cuma reporting yang bagus, nggak cuma secara individu pintar terlihat laporannya selalu memberikan kepuasan kepada atasan, nggak cuma itu, tapi bagaimana bekerjasama dengan baik. Itu impact yang didapat ketika kita melihat ada permintaan kebutuhan data antar departemen, mereka cepat meresponnya antar departemen. Salah satunya itu. Kemudian hasil itu yang Ibu tanya tadi, ternyata kalau kita lihat dari review kita secara langsung, tingkat akurasinya ya baik lah, sesuai. Ada yang secara performa, secara individu mereka berada di nilai tertentu, secara penglihatan kami ya yang manual atau istilahnya selama komunikasi ya relatif sesuai gitu. Jadi akhirnya itu kita sepakati, kita pakai untuk dasar-dasar kebutuhan kita ke depan untuk penilaian secara individu ke orang tersebut, terus proses development-nya. Itu saya kira, Bu. Oke, terima kasih Pak Teguh. Dari Pak Bekti ada tambahan pertanyaan Pak? Dari saya nggak ada tambahan, Tari. Makasih banget nih Pak ya udah mau berbagi ceritanya, pengalaman dalam menggunakan SuccessFactors, modul PMGM dan Succession. Jadi berarti ini diimplementasikan dengan baik di perusahaan PPA. Kalau dari saya sudahi dulu. Mungkin dari Bapaknya yang lain masih ada pendapat tentang penggunaannya? Ya. Atau saran bagaimana ke depannya gitu Pak? Saya tambahin sedikit ya Pak, Tuku mohon izin. Ya. Sebetulnya kita ke depan ini kita mau satu adalah mengoptimalisasikan yang modul succession ya, succession planning itu kita akan optimalkan itu. Karena itu kan kita harus memasang siapa kira-kira calon pengganti atau succession-nya di masing-masing departemen katakanlah ya, atau di section gitu. Siapa itu yang kita harus optimalkan. Tapi karena kita baru 1 tahun jalan mungkin belum, karena itu perlu track record gitu ya. Kalau di kita umumnya 2-3 tahun gitu ya, untuk bisa melihat apakah performance seseorang itu memang kita anggap bisa dia menjadi succession untuk posisi berikutnya yang di atas gitu ya. Insya Allah sih walaupun kita ini tahun kedua, tapi insya Allah kita sudah bisa melihat itu dan kita coba akan optimalkan itu. Jadi nggak hanya berdasarkan ini, tapi kalau itu kan melihatnya lebih komprehensif kan, dari kompetensinya maupun dari performance-nya. Nah ini yang kita lagi akan optimalkan. Nah yang kedua challenge-nya sebetulnya memang untuk ke depan ini tidak bisa lagi kita bertahan setahun sekali gitu kayak hajatan gitu, hajatan rutin. Jadi itu yang perlu kita, karena ini sistem ini sebenarnya kan 24 jam
7 hari seminggu itu bisa mereview performance kita dari segi proses juga ya. Artinya apakah effort kita selama ini yang kita kerjain ini sudah sesuai dengan tujuan dari KPI yang ingin dicapai, itu kita sebetulnya bisa review. Nah itu sebetulnya sih idealnya arah kita ke depan itu nanti performance itu seperti kita juga di lapangan, bahwa performance itu ya paling nggak 3 bulan sekali atau per quarter. Ya jadi kalau sekarang mungkin ada review di tengah tahun gitu, tapi sebetulnya kita mau perpendek lagi kalau bisa gitu ya, sehingga orang setiap karyawan itu lebih concern lagi terhadap proses pencapaian KPI-nya masing-masing gitu. Jadi nggak nunggu harus 6 bulan atau bahkan setahun gitu ya, tapi setiap 3 bulan. Dan itu selain itu juga yang lebih penting adalah itu bisa feedback sendiri buat karyawan sendiri, kita 3 bulan ini udah ngapain gitu ya, pencapaiannya seberapa jauh, itu feedback juga gitu. Nah ini sangat bagus saya kira. Jadi ke depan itu kalau saya baca trennya itu memang yang setahun sekali itu udah terlambat gitu kalau kita dalam persaingan seperti sekarang, sehingga kita 3 bulan sekali memang kita harus di-review apa feedbacknya apa, sehingga kita improve lagi. Saya kira itu tambahan dari kami. Mungkin dari Pak Teguh. Ya, saya melengkapi tadi yang Pak Dede sampaikan. Memang kita punya program gitu, Bu Tari ya. Reviewnya per kuartal itu lebih bagus. Juga dari individu bisa mereview. KPI juga bisa berubah karena memang customer kita juga berubah. Apalagi dinamis ya sekarang, rate batubara yang naik turunnya luar biasa. Akhirnya kebijakan customer berubah, kita merespon customer juga berubah. Nah, kembali ke tadi, artinya ketika untuk bisa secara predikal lebih pendek waktunya, fitur-fitur atau tadi istilahnya menu-menunya tuh yang lebih user friendly ya, itu kan supaya teman-teman tuh enak nih. Ketika saya sendiri wah saya harus melakukan review, waduh masuk menu ini lagi seperti itu. Tapi bukan satu yang sulit ya, cuma tadi faktor U ya. Oke, terus ya saya hanya nambahkan begini, memang kami cukup puas ya dengan respon yang cepat dari tim Weaver, kemudian juga selalu memberikan solusi ketika kita sampaikan ada problem-problem juga cepat. Jadi berusaha memberikan solusi dan solusinya selalu juga ada gitu ya. Itu mungkin masukan dari informasi dari kami yang mungkin perlu dipertahankan. Ya. Itu saja Bu Tari dan Mas Bekti. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh dan Pak Dede atas tambahannya. Sesi berikutnya saya kembalikan ke Pak Bekti. Oke, thank you Tari. Mungkin aku sedikit mau menanggapi tadi dengan dari komennya Pak Dede maupun Pak Teguh. Jadi mungkin di SuccessFactors sendiri sebenarnya dia selalu melakukan update untuk feature-feature-nya, dan kebetulan untuk tahun ini dia ada beberapa perubahan update di bagian interface, dan menurut saya kemarin saya udah lihat dan tampilannya itu sekarang menjadi lebih user friendly lagi. Jadi nanti mungkin kita bisa adakan satu sesi untuk menginformasikan kepada PPA mungkin ya, apakah feature baru ini dirasa akan lebih memudahkan dalam menggunakan SuccessFactors. Jadi kita bisa adopt. Kemudian ada beberapa feature-feature lagi untuk SuccessFactors sebenarnya yang mengakomodir yang dibutuhkan oleh Pak Dede tadi, untuk misalnya continuous feedback. Iya. Ya, nah itu ada sebenarnya fiturnya yang memang waktu kita implementasi belum kita aktifkan karena memang kita menunggu adoption rate-nya bagus dulu. Jadi mungkin udah saatnya lagi untuk kita bahas bagaimana caranya, apakah di PPA sudah siap untuk mengaktifasi fitur-fitur tersebut. Ya, saya senang sekali kita mengadakan komunikasi ini sehingga jadi buka tuh sebenarnya apa sih yang dibutuhkan, apa yang bisa kita provide seperti itu, dan semoga pembicaraan kita hari ini bisa berguna untuk kemajuan kita di kedepannya. Seperti itu. Mungkin saya tutup dulu sesinya hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di sesi interview kita hari ini. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mas Bekti. Terima kasih Mas Bekti ya, Bu Tari. Ya. Terima kasih Mas Bekti, Pak Tari. Ya, terima kasih sama-sama Pak Dede, Pak Teguh. Thank you Mas Randy udah menjadi fasilitator. Sama-sama Mas Bekti, thank you. Ya. Di live ya. Yuk, Oke, bye. ketemu ya. Oke, terima kasih.